Nyatakanlah kuasa-Mu yang memerdekakan itu. Sehingga pikiran kami dan hati kami boleh sama-sama sepakat. Dan kami mengalami apa yang Kau sediakan itu Tuhan. Kemerdekaan terjadi. Kemerdekaan terjadi. Haleluya. Berfirmanlah. Ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami. Karena dalam firman-Mu ada kuasa. Kuasa yang memerdekakan. Dan jadilah itu pada hari ini. Terjadilah itu pada hari ini lagi. Terima kasih Bapa. Ditinggikan dan dimuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Asernya tolong bawain kursi ke depan untuk saya ya. Karena saya mau mengajar. Ya. Baik. Kita buka di kitab Roma pasal yang pertama. Kitab Roma pasal yang pertama. Ayat 16 sebenarnya intinya 16 dan 17 ya. Cuman kita akan baca sama-sama sampai ayat ke-25. Terima kasih. Udah siap, kita beri pengakuan dulu dong saudara ya. Bersama-sama dengan semangat saudaraku. Yuk kita angkat Alkitabku. Kita angkat Alkitab kita ya. Mari kita beri pengakuan bersama-sama. Ini Alkitabku, aku hidup seperti yang dikatakannya. Aku memiliki apa yang dikatakannya. Aku dapat melakukan apa yang dikatakannya. Pada hari ini aku akan diajar firman Tuhan. Firman yang luar biasa. Firman yang berkuasa, firman yang dahsyat. Aku berani mengaku, hatiku siap dan pikiranku menerimanya. Dan aku percaya aku tidak seperti yang dulu lagi. Dalam nama Yesus. Ada amin? Amin. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama. Saya yang genap, saudara yang ganjil. Roma 1 ayat 16 sampai dengan ke-25. Demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab murka Allah nyata dari surga atas semua kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Amin. Baik, inti pembacaan kita memang kembali ke ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Di ayat 16, saya akan tolong dulu kita saudaraku dalam mengerti apa yang tertulis di sini. Karena ini Alkitab kita diterjemahkan dari good news, kabar baik ya. Tetapi kalau kita lihat dari terjemahan lain, ada kata yang sebenarnya tidak beda tapi maksud sama ya. Karena dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Dari belasan terjemahan yang lain yang ada, isinya seperti ini saudaraku. Ya. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Jadi bukan kata sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tetapi aku tidak malu akan Injil Kristus. King James Version katakan, for I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believe. To the Jewish first and also to the Greek. Jadi dikatakan kalau terjemahannya bahasa Indonesia, Indonesia ada terjemahan namanya, terjemahan modern. Ya. Tapi terjemahan modern ini saudara kalau baca jangan agak kaget karena Allahnya diganti dengan Elohim. Isinya begini. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu kuasa Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama bagi orang Yahudi dan juga bagi orang Yunani. Nah, terjemahan ini lebih banyak dari sumbernya, saudaraku. Jadi, makanya kita baca tadi ayat 18 sampai dengan ayat 25 supaya bisa menolong mengerti. Maksudnya begini, saudaraku. Paulus katakan, aku tidak malu terhadap Injil akan Injil ini. Dan ini menjadi permasalahan pada zaman ini. Paulus ini bicara di Roma ya. Roma bukan pada orang Yahudi. Dia berbicara, dia ini kan suratnya kepada Roma kan. Jemaat yang orang-orang percaya yang dilayaninya di Roma. Dan dia bicara kepada orang Roma. Orang Roma bukanlah orang Yahudi. Jadi makanya kalau saudara lihat pertama-tama orang Yahudi baru orang Yunani begini. Supaya jangan heran karena dia bukan bicara di tengah orang Yahudi. Tapi dia bicara di Roma. Saudara tahu masalah pada masa itu terjadi juga sekarang. Dan pada kesempatan ini kita ingin tahu apa dasar Paulus sehingga dia tidak masalah dengan keadaan zaman bagaimana dia terus menerobos menyampaikan Injil sampai ke ujung bumi. Dan ini yang terhilang bagi orang percaya. Saudara tahu di Roma ya, Paulus ini juga terhadap orang Yahudi. Dia mau menyampaikan pandangan orang Roma termasuk juga pandangan orang Yahudi terhadap dia akan pengenalannya akan Kristus. Makanya dikatakan gini, I am not ashamed. Aku enggak malu akan Injil Kristus. Karena orang Roma ini bilang begini, lu orang pada mau percaya sama yang disampaikan oleh Paulus tentang Kristus. Kau tahu enggak? Kami yang salibkan dia. Artinya, enggak hebat yang kau bilang itu. Kami yang salibkan kan orang Roma kan? Tentara Roma toh, ya. Kami yang salibkan. Yang kau bilang Tuhan itu, kami yang salibkan. Artinya sedang direndahkan, ya toh? Begitu juga, ini lagi. Itu kalau sama orang Roma, kalau sama orang Yahudi, ini Paulus ini kan dari kalangan intelektual toh, ya. Dari berpendidikan dan dia seorang ahli Taurat. Jadi para ahli-ahli bilang, Paulus,
Kau udah belajar jauh-jauh, kau sudah mendalami, kau begini. Sekarang kau bilang lagi, keselamatan ada melalui yang namanya Kristus yang kita lihat sama-sama mati dia. Memang bangkit mungkin atau begini, tetapi dia itu aduh kamu tuh. Kamu gak baca rupanya dari awal kitab itu menjelaskan, kitab Taurat ya, menjelaskan bagaimana ini bla 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 bla. Sekarang kamu bicarakan simple aja bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Siapa yang mengaku Kristus menerima dalam hatinya bahwa ia telah mati dan bangkit, maka dia diselamatkan. Aduh recehan kali Paulus, terlalu gampang kayak gitu. Saya mau tanya, ada gak kayak gitu sekarang? Ada gak berita itu? Saudara pernah diajak gitu? Itulah Tuhanmu katanya. Lihat, Paulus katakan, I am not ashamed. Amin. Aku gak malu untuk menyatakan Injil. Aku gak malu pada Injil ini. Tapi banyak orang percaya sesungguhnya malu. Kok gak berani ngomong karena kau malu? Masa kita cuman begitu aja kita selamat, ya kan? Kayak nggak afdol gitu kan? Sayangnya beberapa pendeta cari kesempatan, ya kan? Nggak cukup cuman percaya pada Yesus, ya mesti rajin apa? Kasih perpuluhan, ya kan? Mesti apa? Mesti nurut sama aku, ya mau disuruh-suruh, baru kau masuk surga. Ditambah-tambah, hai Injil yang murni Paulus sampaikan dan harus disampaikan pada jemaat ini. Ada amin? Sebagai pendeta saya nggak mau nambah-nambah. Bukan nurut sama saya kau masuk surga. Kau masuk surga hanya satu, karena Injil. Amin. Bukan karena kau rajin kasih perpuluhan. Bukan karena kau nurut sama aku. Itu lain ceritanya. Tapi kau diselamatkan hanya karena satu, yakni Injil Kristus Yesus. Ada amin? Merdekalah sesungguhnya. Kenapa kamu masih malu? Karena engkau nggak ngerti hebatnya Paulus. Sekalipun dia hebat, dia mempercayai berita yang kata orang dibilang apa? Bodoh. Dianggap suatu yang mempercayai Injil adalah suatu kebodoh. Karena para filsafat akan berkata gitu. Kekristenan adalah seperti apa itu? Ekstasi, ya, untuk melonggarkan pikiran dan ekstasi, macam ekstasi. Padahal di sini tidak seperti begitu. Paulus katakan, I am not ashamed. Aku enggak malu akan Injil yang ku percaya. Nah, baru bahasa ini Indonesia terjemahannya inilah masuk di sini saudaraku. Why you are not ashamed? Kenapa engkau tidak malu? Because, bahasa Indonesianya apa tadi katakan? Bahasa Indonesia? Karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Aku tidak malu akan Injil karena aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Mulai dari Yahudi, Yunani, semua sampai ke Roma, semua sampai ke Indonesia. Jadi saudaraku, jangan saudara pikir ya, sederhana saja yang pernah terjadi bahwa Injil ya, saudara percaya Injil. Karena kita sendiri ada muncul di sini, nanti kita lihat saudaraku, bahwa rasanya masih kurang hanya percaya Kristus. Enggak diomongin, tapi ada di sini.
Dan itulah yang harus dibongkar supaya jangan malu. Kau mempunyai Injil yang berkata, jikalau kamu percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, kamu diselamatkan. Amin. Enggak pakai embel-embel yang lain. Ya, kemana aja kok nggak pernah kelihatan ke gereja, datang ke gereja nggak pernah kelihatan. Ya supaya kau bisa masuk surga. Ini kata-kata recehan yang menyangkali Injil. Pernah dengar kata-kata gitu? Halo, pernah dengar? Tapi saya tidak mau ucapkan itu karena saya tahu kebenarannya. Enggak ada kebenaran di dalam itu. Yang ada kau diselamatkan karena apa? Karena Injil Yesus Kristus. Begini saudaraku. Lawannya Paulus adalah para ahli-ahli Taurat. Para orang-orang Roma yang pintar-pintar. Saking pintarnya. Ya. Gini. Ya. Nggak bisa lagi nerima ya, bahwa kekuatan Allah yang menyelamatkan itu datang melalui percaya pada Kristus. Nggak bisa. Gini. Ya. Dimunculkanlah filsafat dan padanan-padanan, itu dikatakan begini, sampai dibuatlah binatang, dibuatlah lambang-lambang untuk menyatakan supaya pikiranmu mengerti, kau diselamatkan, engkau seperti dilepaskan dari ikatan ini, dari begini, bukan karena Kristus. Akhirnya muncullah ya penyembahan-penyembahan yang mulai menyimpang. Karena begini, sampai bilang begini, saudara, Taurat itu yang benar. Ya, kalau engkau mau pengampunan dosa, masa iya cuma datang pada Kristus dan minta maaf, minta ampun dan percaya bahwa dosamu sudah ditanggung di kayu salib, kau langsung apa? Ditebus, gampang kali. Coba lihat nih. Kau harus bawa binatang. Ya toh? Kan bukan nyuri kan? Kau harus berkorban beli. Waktu beli, kau harus datang sama siapa? Imam. Serahkan korbanmu. Dan biar dipotong, dibakar. Ada kalau nggak sanggup bawa burung. Pokoknya jangan nyuri lah ya. Ya, beli. Seperti begini, kayak masuk akal ya. Ya kan? Jadi kayaknya masuk akal kan? Harus berkorban, terus begini, memohon-mohon sama imam. Supaya nampak posisi imam itu siapa? Wakil Tuhan di muka bumi ini. Pas. Yang ngomong gitu juga pas, karena yang ngomong itu kan imam. Pas. Ya, jadi tunggu. Sampai katakan, engkau sudah diampuni. Masuk akal kan? Taurat masuk akal kan? Kalau melakukannya masuk akal kan? Ini Injil main-main. Masa iya hanya percaya Yesus, ya, menerima akan karyanya di kayu salib, dosamu diampuni. Kan masuk akal. Padahal ya, itulah yang namanya iman kan? Ya toh? Iman kan mempercayai sungguh-sungguh. Bukan aku harus di situ.
Aku mesti. Jadi begini, bukan aku yang harus disalibkan, aku yang begini. Kau tuh sudah digantikan. Dan cara penebusannya, engkau mempercaya engkau digantikan. Itu namanya iman. Iman mempercayai. Kau digantikan. Jadi bukan kau yang toreh-toreh tubuhmu. Aduh, aku udah berdosa. Kau pukul-pukul. Ada orang yang merasa berusaha pukul-pukul badannya? Yo. Pukul-pukul badan. Terus apa? Pakai abu. Ya. Ya. Berduka dia. Kayak pas memohon pengampunan tuh mestinya gitu. Muncul lagi pikiran. Saudaraku, Kristus dalam perjalanannya banyak ditambah-tambah. Karya Kristus banyak ditambah-tambah. Dan Paulus mau meluruskan itu. Kalau saudara baca seluruh kitab Roma, itu akan jelas gambarannya. Coba baca Roma pasal 10 ayat 9. Ini sudah lebih pintar nih sekarang, cepat. Dibilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka nggak ada dibilang di situ. Kalau engkau menjerit-jerit, merasa berdosa. Kadang-kadang begitu, kita kayak puas gitu. Kalau orang merasa berdosa sampai diaduk-adukan memang begini, aku begini. Kayak baru puas gitu. Pernah dengar gitu? Hah? Kayak puas gitu. Baru cocok kau diampuni. Di sini ada nggak dibilang gitu? Nggak ada. Ayat selanjutnya, 10. Karena dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku dan. Jadi iman itu dari mana? Mulut dan hati. Inilah firman iman yang kuberitakan. Ya. Kembali lagi ke Roma pasal 1. Please, kembali lagi. Ayat 16 tadi. Ayat 17. Coba bicara apa ayat 17. Sebab di dalamnya tahu artinya di dalam Injil itu ya. Nyanya kita ganti Injil ya. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti tertulis apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Artinya apa saudaraku? Orang yang berkenan kepada Tuhan, pertama kau harus mempunyai iman untuk keselamatanmu. Dan setelah itu kehidupanmu, janji dan segalanya itu hanya didasarkan karena imanmu. Saya bagikan dulu sama saudara. Apa itu Injil? Itu dulu yang perlu jelas ya. Apa itu Injil? Ya Injil 4 kitab pertama, kitab ini gini. Ya itu isinya Injil. Injil itu apa? Kadang-kadang kita karena nggak bisa kita ungkapin. Apa itu Injil? Not clearly divine. Nggak jelas-jelas didefinisikan di dalam pikiran dan hati. Sehingga rancu kita. Kita pikir Injil adalah Injil Markus. Yang Paulus maksudkan. Injil itu bukan dia bicara kitab. Tapi Injil, Evangelion artinya kabar baik. Good news. Or God news. Atau kabar Tuhan yang baik. Itu yang dia maksud dengan Injil. Memang tertulis dalam 4 kitab Injil menyaksikannya. Jadi kalau dibilang apa itu Injil, jangan sebut 4 kitab Injil.
Apa itu Injil? Adalah kabar baik. Apa maksudnya kabar baik? Gini loh. Kamu orang berdosa, layak dihukum. Tapi Yesus datang, mati, bangkit, gantikan kamu. Supaya jangan kamu dihukum lagi. Sehingga ketika kamu percaya dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, engkau diselamatkan. That is Injil. Amin. Itu Injil. Itu yang dimaksud. Dan itu namanya iman. Langkahnya, prosesnya namanya iman. Karena untuk itu engkau tidak keluar uang. Engkau tidak menoreh-noreh tubuhmu. Engkau tidak bawa kambing ke pendeta. Engkau tidak kasih persembahan ke pendeta. Jangan dulu bicara kalau masalah persembahan ada maksud yang lain. Tapi bukan karena keselamatan. Ini harus dibicarakan. Enggak. Engkau diselamatkan karena iman. Dan ini enggak bisa diterima oleh scholar. Tahu scholar? Para ahli Alkitab enggak bisa terima ini. Para ahli Taurat nggak bisa terima ini, nggak bisa. Kok enteng kali, kok gampang kali diselamatkan. Nggak bisa, makanya dicemooh pada masa itu. Karena kau tidak hidup pada masa Paulus. Paulus tuh udah diejek karena dia punya titel doktor Taurat. Ya, dia diejek. Sama serdadu-serdadu yang menyaksikan penyaliban, dia diejek. Kaminya yang ngituin. Kok orang hebat yang kau bilang dia? Padahal Paulus katakan, dia tahu benar bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa? Dengan engkau percaya, Yesus mati gantikan kamu, kamu diselamatkan. Itu kekuatan. Kok enak kali? Paulus jelaskan, ingat, jelaskan lanjutannya. Kau baca di kitab Roma. Apa yang dijelaskan? Itu namanya disebut kasih karunia. Bukan upah, tapi pemberian. Amin. Apa artinya keselamatan adalah hadiah? Pemberian. Hah? Karena nggak ada korbanmu di situ. Ya. Kalau engkau berjuang untuk itu, berarti itu upahmu. Kalau untuk keselamatan engkau enggak berjuang, hanya memiliki iman untuk percaya, it means bukan upahmu, tetapi itu adalah hadiah. Makanya disebut Injil kasih karunia. Paham? Paham? Ya. Injil kasih karunia. Karena Injil itu isinya iman pada Yesus yang membuat engkau selamat tanpa engkau berkorban. Bukan tanpa engkau bekerja, hanya percaya. Makanya disebut kasih karunia. Muncullah protes-protes. Protes itu yang membuat orang takut ngomong. Ini adalah Paulus katakan. Mantap. I am not ashamed. Aku gak malu kawan akan Injil. Kenapa dia gak malu akan Injil? Karena aku punya keyakinan yang kokoh. Sayangnya banyak orang percaya tidak punya keyakinan yang kokoh. Makanya takut. Atau ragu. Ini orang tetap percaya apa enggak? Ya, makanya saatnya gereja harus memulihkan. Gereja harus menanamkan pengajaran dasar yang benar. Supaya kita bisa yakin bahwa mereka mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena pengajaran yang kita berikan. Jangan bikin bingung kawan. Jangan. Minta maaf kalau pernah saya mengajari yang lain. Jangan. Jangan. Keyakinanmu harus kokoh. Ini baru awal, saya belum selesaikan pengajaran ini. Baru awal. Yang bertolak dari iman kepada iman. Apa maksudnya? Bertolak dari iman. Ini dasar iman yang paling kokoh, paling dasar.
bertolak dari ini kepada iman. Gaya seperti inilah, iman seperti inilah yang kau butuhkan untuk hidup percayamu di muka bumi ini. Makanya secara rangkumannya Tuhan berkata, orang yang berkenan, orang beriman. Amin. Jadi makanya begini. Ya. Lanjutannya begini, setelah engkau bisa benar tentang iman pada keselamatan, pada melalui Kristus, kalau udah benar itu, engkau sudah yakin, baru engkau bisa bangun iman yang lain. Iman menerima janji Tuhan, iman diberkati, iman karena yang lain semua mau diberkati, mau begini, itu semua terjadi karena iman. Tapi kenapa susah? Karena iman yang paling dasar belum kokoh kamu. Saudara pernah melayani orang dan dikatakan percaya sama Tuhan. Ya tapi begini-gini, itu suatu bukti. Dia nggak ngerti, belum bisa hidup atas iman. Karena apa? Nggak jelas. Karena opungku bilang, hormati tulangmu supaya engkau diberkati. Jadi aku berantem sama tulangku kau, Pak Pendeta. Ada kebenarannya itu di Alkitab? Tak ada. Somba tulang. Ada kebenarannya di Alkitab? Saya harus berani ngomong begitu. Saatnya jangan pura-pura. Amin. Karena sekarang kita mengembangkan konteks. Konteksnya benar. Kalau mau hidup dalam konteks, yakinkan engkau punya pegangan yang kokoh akan Injil. Dan di atasnya kau boleh bangun. Apa yang baik, apa yang bisa menjangkau orang. Tapi kau harus punya pegangan yang benar. Bahwa engkau sudah diselamatkan. Dan Injil harus sampai kemana-mana. Engkau akan beritakan dengan cara yang baik. Dengan strategi yang baik. Asalkan kau tahu, engkau orang diselamatkan. Ketidakmantapan memegang Injil keselamatan. Itu yang membuat engkau enggak kurang imanmu untuk yang lain-lain. Ya, karena ini ayat 17 coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman keselamatan dan memimpin kepada iman yang lanjutannya. Seperti ada tertulis. Paham? Jadi sekarang beresin dulu dasar iman yang pada masa itu kalau bukan seperti Paulus orang akan ragu dan malu. Ya. Makanya dia katakan, aku tidak malu kawan. Karena aku tahu persis keselamatan hanya melalui iman kepada Kristus. Terjadilah perdebatan demi perdebatan. Tapi Paulus sayang saudara jemaat Roma. Dan dia bilang gini, kalian itu lihatlah nih orang, kalau yang tadi kita baca ya. Makanya orang yang mencari-cari korban yang lain, karena engkau dia itu enggak mengakui Tuhan. Sampai itu kesimpulannya. Karena engkau tidak mengakui Tuhan, ya Tuhan murka dan menghukum engkau. Makanya terjadilah orang yang homo, orang lesbi, orang begini. Itu kalau bacaan lanjutannya, itu karena tidak mengakui Tuhan. Ya, ada satu error senarnya. Iya toh, enggak mengakui Tuhan. Tuhan yang pakai apa? Tuhan yang didatangi dengan iman. Kemudian dia bilang, kau kayak orang hebat saja. Ketika itu membuat hukum Taurat seakan-akan isinya korban. Memang hukum Taurat. Barang siapa yang melakukannya, dia ganda. Barang siapa yang melakukannya. Jadi ada tindakan, ada perbuatan, itulah termasuk bawa korban, bawa begini. Itu baru rasanya afdol. Hai Paulus, saudara tahu kenapa dia tulis Roma pasal 4?
Dia bilang gini, hei, Taurat itu ada sesudah Abraham. Kau belajar dari Abraham? Bapak apa? Abraham adalah bapak orang karena iman Abraham dibenarkan. Jadi sesungguhnya Tuhan hanya refer yang dulu lagi. Karena cara kerja dia itu udah dari dulu. Cuman pada masa si jugul hidup ini artinya nggak mau. Pokoknya harus ada ilmu, harus ada raja, harus ada macam, harus ada begini, harus ada. Diturunkanlah waktu Musa. Mana? Dibuatlah lembu, ya kan? Lembu emas. Itu kan? Itu sebenarnya menyindir itu. Kayak enggak begini. Kalau enggak ada apanya? Apa itu lambangnya ya, kalau enggak ada yang, kita ini kan Allah kan roh enggak kelihatan ya toh. Kalau enggak ada ya di rohani kan Tuhan enggak kelihatan. Makanya opungmu tulangmu itu lambangnya. Biar yang kelihatan ada, itulah yang membuat binatang dan semuanya sama. Dan itu Tuhan katakan, aku murka. Amin. Kok pada diam? Ku murka. Bahwa ketika dia bilang kembali tentang iman pada Kristus adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ini bukan pengajaran baru kawan, kata Paulus. Apa? Karena dari dulu sudah seperti Abraham dibenarkan karena iman. Musa karena imannya dia berkata, aku memang didapati apa? Di keturunan Firaun, didapati di dalam keluarga Firaun sehingga dia menjadi orang Firaun kan gitu. Tetapi dalam perjalanan dia sadar, ini bukan tempatku. Aku beriman bahwa keturunan Abraham itulah yang akan memiliki janji. Oleh karenanya dia keluar. Dia mengembara 40 tahun, mengembara lagi 40 tahun. Karena apa? Karena iman Musa. Makanya dia keluar dan dia membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Amin. Karena iman Abraham. Karena imanmu, makanya Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Amin. Tapi benar gak imanmu ada? Halo, benar gak imanmu ada? That's a problem. Saudara, Injil, ingat Injil bukan memberitakan Yesus dan pengajarannya. Kitab Injil iya, tapi Injil adalah, harus gamblang. Injil adalah keselamatan melalui Kristus. Dengan mempercayai dia mati, dia bangkit, menebus aku dan aku diselamatkan. That's Injil. Itulah berita yang menghebohkan. Gini, waktu Yesus datang, Pak Pendeta, waktu Yesus datang, dia hidup setelah 30 tahun, dia mengajar kan. Dan banyak ajarannya. Dan ajarannya itulah Injil. Dia ngajar. Dan setelah ngajar, selesai dia ngajar. Dia melakukan tugas intinya. Yaitu dia mati di kayu salib, bangkit. Karena kalau udah dia bangkit, gimana ngajarnya kan gitu. Pergi dia ke surga kan. Jadi sebelum itu, dia kasih ajaran. Dan saudara tahu dalam ajarannya itu, diperlukan iman. Engkau baru bisa memahaminya ketika engkau memiliki iman dari apa yang dia lakukan terakhir, yaitu mati dan bangkit. Ya, engkau menghidupinya, engkau mempercayainya. Dan setelah kau punya iman itu, engkau bisa mengimani semua pengajarannya yang lain. Halo, amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini siapa yang bilang? Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus.
Waktu itu muter-muter, butek. Tetapi ketika engkau mempercayai, pada akhirnya dia sendiri terjun untuk menyatakan Injil. Yaitu aku harus mati, selamatkan kamu. Dan ketika aku sudah selamatkan kamu, kamu hiduplah atas imanmu. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Baru dia bilang, aku gak perlu khawatir. Ya tapi, banyak kali kata tapi, karena gak jelas masalah iman yang dasar tadi. Tahu gak, sebelum mengalami iman Yesus, gampang gak menerima. Jangan kamu khawatir apapun juga. Tapi nyatakanlah segala kepada Allah. Kau bisa terima gak? Kau akan berkata, enteng kali, ya kan? Kok gampang kali. Suruh ngelepasin gitu aja, kok gampang kali. Aku susah dulu, kok gampang kali. Sebelum engkau memiliki iman keselamatan karena Kristus, semua jadi sulit. Ya, semua jadi sulit. Tapi ketika engkau tahu keselamatan itu dengan murahnya diberikan melalui Kristus Yesus dengan imanmu. Kalau yang itu saja, yang tidak mungkin dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh Kristus untuk kamu. Yang lain-lain, it's much easier katanya. Jauh lebih mudah. Kan begini. Sekarang gini. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Iya kan? Kan cuma satu kalimat kan? Iya gak? Percaya? Doa Bapa kami bilang apa? Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah. Saya mau nanya sama saudara, mudah gak ngampuni orang bersalah kepada kamu? Hah? Sulit. Sekarang kau kembali lagi. Untuk selamat, dosamu harus diampuni ya gak? Cara ngampuninya gimana? Engkau beriman pada, susah enggak? Enggak susah kan? Enggak susah kan? Makanya kalau itu enggak kokoh, keyakinanmu akan enggak kokoh akan hal itu, engkau akan sulit mengampuni. Karena hukum alam ini sudah bicara, gitu kayak gitu. Begitu juga dapat berkat, itu susah. Padahal Tuhan bilang, Tuhan memberkatimu pada saat bobo. Artinya bukan bobo didatengin duit, dia mendesain waktu kau bobo, dia desain mana jalan berkatmu, dia buat itu. Bukan gimana Tuhan, tolong gimana Tuhan, bukan saat seperti begitu. Saudara bisa terima gak? Kau sulit mengampuni. Karena kau belum mantap kali tentang iman keselamatan. Saya saudaraku bisa kesel orang, tapi sebentar langsung keluar. Karena saya tahu percis Tuhan selamatkan saya. Hanya dengan mengatakan ampuni aku Tuhan. Engkau Tuhanku, Kau Rajaku. Ya sudah. Amin. Ada yang miss bagi orang percaya. Keyakinan akan Injil tidak kokoh. Jadi mengerti sekarang kenapa ditulis begitu? Kenapa Paulus itu tidak tergoyahkan dalam segala langkahnya? Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Tahu persis. Dari situ dia putar. Dan saya ingatkan lagi. Kalau orang ada yang mau protes, ini makanya kalau saudara baca dalam kitab Roma ini. Ada orang berusaha protes begini. Sampai kalau saudara dalam kitab Roma saudara akan baca. Ya, aku berkemurahan pada siapa aku mau berkemurahan. Tahu artinya? Kenapa itu dituliskan? Ketika protes, nggak bisa. Tuhan tuh masa ya segampang itu sih? Pernah dengar diskusi gitu? Hah? Kok segampang itu Tuhan mau begini? Paulus katakan, dia, kau tanah liat dia, penjunan, suka-suka dia.
Kalau itu cara yang dia mau, bukan kau yang protes. Amin. Kalau itu cara keselamatan dalam melalui Kristus anaknya dan itu desain Tuhan, jangan kau protes. Kenapa? Kau ini siapa? Kau mau menyetarakan Tuhan dengan pikiranmu. Itu yang dimaksud. Kau berusaha menyetarakan Tuhan dengan pikiranmu. Sehingga seakan-akan, 10 menit lagi, oke. Sehingga seakan-akan apa? Seakan-akan Tuhan itu sama dengan kepalamu. Itu makanya dikatakan, siapa kamu? Karena Tuhan suka dia. Kalau dia mau dengan cara iman, Abraham menerima kebenaran. Ada yang bisa protes? Tapi kau protes di dalam hatimu. Banyak orang percaya protes. Kok gampang kali gitu? Enak kali lah. Enak kali lah hidup orang Kristen. Itu makanya good news, Injil, kabar baik. Ya kalau susah nggak jadi kabar baik kan? Kabar susah. Sekarang jangan sebut Injil, sebut kabar susah atau kabar berat. Bahwa keselamatan itu berat. Kamu pegang kabar berat, aku pegang Injil. Nah loh, ya kan? Ya toh? Kamu pegang yang berat, aku pegang Injil. Kabar baik. Pastor ngomong gitu enak, hidup tenang, gak ada masalah. Justru dalam kesulitanku, dia berbicara, saudaraku. Coba baca sekali lagi. Ayat 16. 1, 2, 3. Amin. Amplified Bible. Tahu ada Amplified Bible namanya Alkitab yang dikuatkan. Jadi dari bahasanya dicari terjemahan akar katanya dan kata-katanya seperti gini. For I am not ashamed of the gospel, good news of Christ. For it is God's power working unto salvation for deliverance from eternal death. Makin dijelaskan. Maksudnya salvation, keselamatan itu dibebaskan dari kematian kekal. For everyone who believe with a personal trust and confident surrender and firm reliance. Artinya begini, pada setiap orang yang memiliki keyakinan pribadi, kepercayaan pribadi, keyakinan bahwa memang berserah pada iman itu dan memegang kokoh kebenaran itu. Pertama-tama kepada orang Yahudi, yang kedua kepada orang Yunani. Maksudnya begini, kalau tadi di situ kan kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang percaya. Ini kadang-kadang kan jadi rancu percaya ini. Tapi ketika di dalamnya, apa maksudnya percaya? Engkau secara pribadi punya keyakinan pribadi. Dan pemegang kokoh itu, kamu diselamatkan. Jangan biarkan ngambang pemahaman akan keselamatan. Please, jangan biarkan. Kalau masih ngambang, kau ambil waktumu. Sampai itu benar-benar firm. Firm itu kokoh, paten di hatimu. Oh karena Yesus, engkau diselamatkan. It's firm. Karena yakin. Saudaraku, Paulus orang yang merdeka menurut saya. Karena dia menang atas segala tuduhan. Ya,
Kan dia dituduhin tadinya kan. Gampang kali imanmu begitu. Kau udah jadi doktornya Taurat, masih kayak gitu imanmu jadi yang gampang begini. Padahal dia sederhana bilang, kembalilah lihat Abraham. Kembalilah lihat Musa. Lihatlah Daud. Kenapa Tuhan menyukai Daud? Karena hatinya yang percaya pada Dia. Kenapa keturunan Israel masih ada terus sampai ke ujungnya? Karena iman Daud diturunkan kepada Salomo. Iman, percaya. Dan Tuhan setia pada janjinya. Jadi saudara yang kekasih, apa yang mau perdebatkan di dalam pikiran dan batinmu? Kalau engkau mengatakan sulit, renungkanlah apa artinya kasih karunia. Apa artinya kasih karunia? Kasih karunia bukanlah upahmu, tapi pemberian. Kenapa di pemberian begitu? Mau protes sama Tuhan? Karena Dia Tuhan. Dia bilang begitu, ya jadi gitu. Kalau Dia bilang sama Abraham, imanmu kuhitungkan sebagai kebenaran. Ada yang bisa protes gak? Halo, ada yang bisa protes? Gak bisa. Makanya dikatakan, aku berkemuran pada siapa aku mau berkemuran. Aku memberkati siapa yang aku mau berkati. Ada yang bisa protes? Enggak ada. Enggak perlu iri hati. Karena itu hak Dia. Kalau dunia ini udah gampang ya, dihembuskan sedikit iri hati jadi enggak? Jadi enggak? Iya, dihembuskan aja dikit, iri hati jadi. Itu tanda-tanda apa? Kalau kau baca dalam kitab Roma, kau ambillah waktumu baca kitab Roma, kau akan tahu. Karena dia enggak mengakui Tuhan dalam hidupnya, makanya mudah iri hati. Ketika engkau mengakui Tuhan, kau cepat berkata, Dia memberkati siapa memberkati, Dia berkemuran pada siapa berkemurahan. Dan Dia tentukan caranya melalui imanlah aku berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kau tanya sama aku, kenapa kok orang Kristen enak aja dengan iman? Jawabannya paling gampang apa? Karena Tuhan maunya begitu. Mau protes, protes aja sama Dia. Ketika kau protes, ingat murka Dia menyertai kamu. Itu tertulis. Kau baca terusannya. Ini kan ayat 18. Murkanya pada orang-orang, bukan orang yang gak rohani. Katanya rohani. Tapi mulai memakai patung, lambang, sebagainya, gini, gitu dan sebagainya. Ada lagi dibilang, apa ini? Tahun kelinci, tahun tikus. Kok orang dibikin kayak tikus? Tuhan, dia gak sadar bahwa orang itu ciptaan terbaik Tuhan, ya enggak? Ya kan? Ya. Ya, God's best creation is human being. Kalau engkau mesti minta berkat dari manusia, padahal manusianya itu susah hidupnya. Enggak afdol kalau engkau berkat. Yang salah siapa ini? Sementara Tuhan buka dirinya, Dia pemilik alam semesta, nunggu berkati saudara. Enggak datang kau sama Dia. Yang bego siapa? Siapa? Makanya itu dikatakan kalau saudara baca, mungkin Tuhan enggak menjelaskan siapa Dia. Tetapi sejak alam penciptaan sampai sekarang, itu sudah berkata, sudah menggambarkan siapa Dia. Yang harusnya engkau turuti. Alam sudah menunjukkan siapa Dia. Amin. Alam sudah menunjukkan siapa Dia. Sejak penciptaan. Ya. Sudah menunjukkan keajaiban alam. Makanya kalau kau nonton keajaiban alam, kau melihat siapa yang bisa ngatur itu. Di balik itu ada Tuhan. Kalau itu terjadi, apa kamu tuh sama alam tuh sedebu. Sebesar debu dibandingin, kayak debu. Tahu debu? Satu butir debu. Kayak gitulah kau dibandingin alam semesta. Kok sok-sokan kamu?
Hah? Renungkanlah. Renungkanlah. Ada lagu yang terakhir tadi apa itu, Mina? Kalau kau tahu kebenaran ini, kau akan merdeka. Amin. Amin. Kau akan bebas hidupmu. Kalau tahu kebenaran, akan iman. Haleluya. Oh. Haleluya. Lagu ini benar-benar dapat hikmat dari Roh Tuhan. Kenapa dikatakan karena kasihnya padaku hidupku menang. Kasihnya padamu kau terima dengan iman. Amin. Dengan iman itu yang menuntun kamu pada iman yang selanjutnya membuat kamu hidup berkemenangan. Jadi karena kasihnya dibuka rahasia iman bagimu. Dan dengan iman itu engkau memperoleh segalanya yang lain. Dikatakan hidupmu menang. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya. Waktumu, lihatlah, renungkanlah, sudah sejauh mana keyakinanmu kokoh akan Injil, ataukah sudah banyak tahun terlewatkan tanpa memegang
seakan-akan gampang kali kau sama Tuhan. Ingat, suka-suka Tuhan. Dia mau buat begitu, itu dia Tuhan. Dan itu sudah tertulis dalam firman-Nya. Pasal 10. Saya bacakan saudara mulai dari ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapa yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Seakan-akan perlu perjuangan untuk menarik Yesus turun, mesti ada orangnya. Jangan katakan demikian. Atau siapa yang akan ke jurang maut untuk cari Kristus, untuk dibawa kepadamu. Tetapi apakah katanya kebenaran iman ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Paham saudara? Karena kalau orang yang melakukannya benar, jadi seakan-akan perlu ada orang yang naik ke surga untuk membawa Yesus turun. Supaya, nah sudah ada ini, ya. Sudah datang, sudah berusaha. Aku sudah berusaha ini. Makanya, mari, siapa yang memerlukan datang pada aku. Firman itu ada di dalam hati, ada di dalam mulut. Untuk keselamatan yang perlu engkau pribadi dengan Tuhan. Aku pendeta atau pelayan yang lain hanya menolong kamu mengerti, mempersiapkan kamu. Jangan juga kau merasa karena penumpangan tangan atasmu, kau diselamatkan. Maaf, tidak. Tapi penumpangan tangan memberikan kamu kekuatan, semangat, iya. Tapi bukan untuk keselamatanmu. Nggak usah lari ke sini, minta supaya ditumpangkan tangan, supaya kau merasa selamat. Nggak ada. Ya, penumpangan tangan mengalirkan semangat. Kalau kau lihat aku tidak ada jerih lelahnya, itulah akan mengalir kepadamu. Tapi bukan urusan keselamatan. Ya, bukan urusan keselamatan. Ketika kau sudah menang di situ, engkau sakit pun, dengan imanmu engkau disembuhkan. Mana pendeta, tolong dulu. Untuk yang lemah imannya boleh lakukan. Tapi semakin ini, kau harus percaya. Amin. Kau harus percaya bahwa kalau engkau punya iman akan keselamatan, maka iman kesembuhan bagianmu. Amin. Kalau enggak pastor yang doain, kayak enggak mantap aku. Itulah yang perlu dirontokkan. Enggak ada hukumnya itu. Ya, enggak ada hukumnya. Pastor, kok mau gitu? Pastor kan enggak populer. Enggak, emang aku cari populer.
Cukuplah masing-masing kita hidup berkenan sama Dia. Karena pada Dia-Nya Dialah yang ampunya kita, yang tahu. Saudara yang kekasih, begitu murninya hati, supaya engkau mengenal Kristus dengan benar tanpa embel-embel yang lain. Amin. Amin. Bukan karena rajinmu ke gereja kau diselamatkan. Kalau kau rajin ke gereja, itu baik buat kamu. Sehingga kamu mengenal kebenaran untuk kau imani selanjutnya. Karena setelah keselamatan, ada iman-iman yang lain lagi ya untuk engkau hidupi sehingga engkau masuk dalam tujuan Tuhan. Amin. Tapi kalau kau menyangka dengan datang ke gereja kau diselamatkan, di sini nggak diajarin. Tapi bisa saja kau datang ke gereja menemukan iman itu, puji Tuhan, iman keselamatan. Setelah itu iman yang lain, sehingga engkau kaya. Amin. Haleluya. Seperti saya katakan, ibadah ini waktu yang disediakan oleh jemaat Tuhan untuk terkonek dengan surga. Banyak kuasa, banyak rahasia, banyak ini dilimpahkan. Ambillah. Ambillah. Ini kesempatannya, kau ambillah. Amin. Kau ambil. Ambil. Pastikan engkau memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Padamu diberi kesempatan untuk menyampaikan Injil dengan berkonteks. Tapi ingat, kalau engkau enggak kokoh memegang Injil, gak ada jaminan bagimu untuk berhasil. Saudara, ketika engkau diutus ke tengah-tengah, maaf, misalkan pelacur, orang ragu, nanti dia pula yang begini gitu. Tidak seperti Paulus. Ketika kau memegang kokoh akan Injil, kau justru akan bawa mereka datang pada Tuhan. Karena begitu mudahnya Tuhan menyelamatkan kamu dan mudah juga menyelamatkan mereka. Kau akan lihat betapa banyak hati yang rapuh untuk engkau jangkau. Amin. Ketika engkau menyanyi, banyak orang yang hancur hatinya. Kau akan lihat mereka memerlukan Injil, kawan. Bukan untuk dibicarakan, mereka memerlukan Injil. Ketika engkau olahraga, ada orang olahraga karena supaya sehat, supaya mantap badannya begini. Hei,
Ketika engkau tahu isi hatinya, mereka sedang cari pegangan. Disitulah Injil yang mudah kau terima, mudah juga kau bagikan. Amin. Bagikan. Ketika engkau menjangkau kalangan the next generation dengan segala kreativitasnya, mereka haus cari identitas diri. Jangan jauhi mereka. Datangi. Buat wadahnya. Tapi ingat, ada yang lebih luar biasa. Yang kau yakini dengan kokoh, itu mereka butuhkan. Amin. Sampai mereka bisa bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada padaku. Mungkin awalnya aku mencari jati diri. Mungkin awalnya aku mencari popularitas. Tapi ketika aku bertemu dengan firman iman, hidupku bukannya aku lagi. Oleh darah Yesus